Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ronald. Di video kali ini kita akan membahas terkait formula if ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke contoh soal dan ataupun contoh kasusnya ini. Oke, di sini kita contohkan untuk kasus pertama. If itu seperti apa sih? Jadi if itu digunakan dalam kasus-kasus ataupun soal yang berkaitan dengan logika. Yang sering saya bahas, if itu pada dasarnya seperti jika kasusnya seperti apa, maka munculnya apa. Jadi selain dari itu, berarti apa yang mau kita munculkan, seperti itu. Oke, kita contohkan. Di sini, misal, maaf, di sini misalkan uang. Sini nama. Nah, di sini contohnya kita memiliki dua kolom ya. Yang pertama kolom nama dan kolom uang. Kita menggunakan formula if. Kasus di sini, jika uang Andi kurang dari 300, maka terhitung hutang ya. Maka hutang. Nah, coba kita aplikasikan atau konversikan ke dalam rumus formula if ini. If jika uang Andi, nah ini uang Andi, kita klik, kurang dari 300, berarti kurang dari, maaf, sebelum kita lanjut, untuk simbol ataupun logo yang sering digunakan ya. Ini kurang dari. Ini simbol. Ini arti. Kita simpan saja di sini agar tidak menghalang. Ini lebih dari, sama dengan, ini lebih dari, sama dengan, ini kurang dari, sama dengan, dan ini tidak sama dengan atau kecuali. Di sini sebagai acuan saja ya. Oke, di sini soal atau tugas. Cara menjawabnya di sini dengan formula if, berarti jika uang Andi, uangnya kita klik ya, kurang dari, maka kita menggunakan panah yang ke kiri ya, atau kurang dari 300. Ingat, karena di sini 300 di sini kita artikan atau kita formulasikan sebagai angka ya, jadi tidak perlu menggunakan kutip. Kurangi 300, maka di koma hutang. Ke hutang, sisanya lunas. Maaf, tidak berhutang, tidak ada hutang. Nah, kita lewatkan.
Jadi, untuk dikonversi menjadi formulanya seperti ini ya. Jikanya if uang Andi ini C4 kurang dari 300, titik koma itu artinya maka. Jadi logiknya ini ya. Andi kurang dari 300, maka apa? Maka itu hutang. Atau if true, jika benar. Tapi jika logikanya yang kita inginkan itu salah, maka yang dimunculkan apa? Berarti tidak hutang. Seperti itu. Contoh, kita ganti logikanya menjadi kurang dari. Kok bisa aja? Kita ganti menjadi lebih dari. Maka uang lebih. Uangnya kurang. Nah, kenapa di sini masuknya kurang? Karena logikanya kita kasusnya ganti ya. Jika uang Andi lebih dari 300, berarti jika logikanya yang kita inginkan benar, jika lebih dari 300, jika itu benar, maka yang dimunculkan apa? Nanti uangnya lebih. Tapi pada kasus ini, kenapa menjadi uangnya kurang? Karena logika yang kita inginkan itu tidak atau tidak sesuai dengan datanya ya. Di datanya itu 200, sedangkan logika yang kita ingat 300, maka masuk ke poin jika salah munculnya apa. Nah, karena di sini salah jadi munculnya uangnya kurang. Seperti itu. Jadi di sini hanya menggunakan format-format ataupun simbol-simbolnya saja. Jika di sini kita ganti kurang dari sama dengan, jika kita tambah sama dengan berarti jika uangnya pas, kita ganti 200. Jika uang Andi kurang dari sama dengan, berarti jika dia kurang ataupun pas di 200, maka masuknya hutang. Nah, seperti ini. Tapi jika lebih, nah di sini sama-sama 200, karena sudah ditambahkan simbol sama dengan ya. Jadi, jika kurang dari sama dengan, nah jadi jika angkanya sama itu termasuk ke kurang dari tersebut. Coba kita tambah satu saja. Maka di sini akan berubah menjadi tidak ada hutang ya. Kan? Karena di sini tidak tidak kurang dari sama dengan. Jadi angkanya tidak pas, dia lebih satu. Maksudnya atau logikanya tidak sesuai. Seperti itu. Ini juga sama. Jika ini lebih dari sama dengan 300, maka uangnya lebih dan sisanya uangnya kurang. Oke. Gitu ya untuk penjelasan formula if. Formula if harus lebih sering digunakan ataupun sering dilatih ya, karena pada dasarnya if itu akan sangat berguna jika nanti digabung-gabungkan dengan formula-formula yang memerlukan logika ya. Seperti itu. Kita contohkan, dan ini yang terakhir jika kecuali ya. Di sini kecuali simbolnya if jika uang Andi kecuali 100.000, maka salah, sisanya benar. Kenapa di sini hasilnya salah? Karena jika uang Andi kecuali 100 atau jika uang Andi selain dari 100, maka itu salah. Berarti kalau uang Andinya 100, dia akan menjadi benar.
Tuh, jadi sini kecuali fungsinya seperti itu ya. Terus kita ganti. Kalau ini 100 pasti jadi benar. Nah kan? Oke, mungkin segitu saja untuk Formula F. Jika teman-teman ingin explore, boleh tinggal dicari saja karena untuk Formula E sepengalaman saya itu sangat berguna sekali ya. Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.